Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tiwi Puji Lestari dari kelas 11 Kimia 1. Pada kali ini saya akan membahas pada bab yang kelima, yaitu mewaspadai ancaman terhadap kedudukan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Indonesia mempunyai karakteristik wilayah yang unik, yaitu sebagai negara kepulauan terbesar di dunia. Hal tersebut memberikan konsekuensi bahwa keberagaman atau kebinekaan merupakan sebuah hal yang tidak bisa dihindari dalam kehidupan bangsa Indonesia, yang meliputi kebinekaan suku bangsa, bahasa, adat istiadat, dan sebagainya. Terjadi di Indonesia merupakan sebuah potensi sekaligus tantangan. Dikatakan sebagai sebuah potensi karena hal tersebut akan membuat bangsa kita menjadi bangsa yang besar dan memiliki kekayaan yang melimpah, baik kekayaan alam maupun kekayaan budayanya, yang dapat menarik minat wisatawan asing untuk mengunjungi Indonesia. Kebinekaan bangsa Indonesia juga merupakan sebuah tantangan, bahkan ancaman. Dengan adanya kebinekaan tersebut mudah membuat rakyat Indonesia berbeda pendapat, yang membuat emosinya lepas kendali, mudah tumbuhnya perasaan kedaerahan yang sempit yang sewaktu-waktu dapat menjadi ledakan yang mengancam integrasi nasional atau persatuan dan kesatuan bangsa. Oleh karena itu, segenap warga negara mesti mewaspadai segala bentuk ancaman yang dapat. Kalian tentu pernah melihat peta dunia. Dalam peta tersebut, kalian dapat menunjukkan bahwa posisi Indonesia yang berada di tengah-tengah dunia, dilewati garis khatulistiwa, diapit oleh dua benua dan dua samudra. Dua benua yaitu Asia dan Australia, dua samudra Hindia dan Pasifik. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa wilayah Indonesia berada pada posisi yang sangat strategis. Di posisi yang sangat strategis, bangsa Indonesia selalu dihadapi pada ATHG, yaitu ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan. Yang pertama, ancaman merupakan suatu hal atau usaha yang bersifat mengubah atau merubah kebijaksanaan yang dilakukan secara konsepsional, kriminal, serta tantangan merupakan suatu hal atau usaha yang bertujuan atau bersifat menggugah kemampuan. Yang ketiga, ada hambatan, merupakan suatu hal atau usaha yang berasal dari diri sendiri yang bertujuan melemahkan atau menghalangi secara tidak konsepsional. Yang keempat, ada gangguan, merupakan usaha dari luar yang bertujuan melemahkan atau menghalangi secara tidak konsepsional. Apa sebenarnya ancaman bagi integrasi nasional? Ancaman bagi integrasi nasional tersebut datang dari luar maupun dari dalam negeri, dalam berbagai dimensi kehidupan, seperti ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan. Ancaman tersebut biasanya berupa ancaman militer dan non-militer. Ancaman yang dihadapi bangsa Indonesia yang pertama yaitu ancaman di bidang ideologi. Ini menjadi satu ancaman terhadap ideologi Pancasila. Meskipun Indonesia telah menolak dengan tegas paham komunis tersebut, akan tetapi apabila ancaman tersebut tidak segera diatasi, bukan tidak mungkin komunis akan kembali ke Indonesia. Tidak hanya komunis, tapi bangsa Indonesia belum sepenuhnya terbebas dari pengaruh paham lainnya, misalnya liberalisme. Saat ini kehidupan masyarakat Indonesia cenderung mengarah ke kehidupan liberal yang menekan pada aspek kebebasan individual. Sebenarnya, liberalis yang disokong oleh Amerika tidak hanya mengaruhi bangsa Indonesia, akan tetapi hampir semua negara di dunia. Hal ini sebagai akibat dari era globalisasi. Globalisasi ternyata mampu meyakinkan masyarakat Indonesia bahwa liberalis dapat membawa
manusia ke arah kemajuan dan kemakmuran. Tidak jarang hal ini mempengaruhi pikiran masyarakat Indonesia untuk tertarik pada ideologi tersebut. Akan tetapi, pada umumnya, pengaruh yang diambil justru bernilai negatif. Misalnya, gaya hidup yang diliputi kemewahan, pergaulan bebas, dan sebagainya. Hal tersebut tentu saja apabila tidak diatasi akan menjadi ancaman bagi kepribadian bangsa Indonesia yang sesungguhnya. Bidang politik. Ancaman di bidang politik dapat bersumber dari luar negeri maupun dari dalam negeri. Dari luar negeri, ancaman di bidang politik dikatakan oleh suatu negara dengan melakukan tekanan politik terhadap Indonesia. Contohnya, intimidasi, provokasi, atau blokade politik merupakan bentuk ancaman non-militer berdimensi politik yang seringkali digunakan oleh pihak-pihak lain untuk menekan bangsa negara lain. Ke depan, bentuk ancaman yang berasal dari luar negeri diperkirakan masih berpotensi terhadap Indonesia. Untuk itu, diperlukan peran dan fungsi pertahanan non-militer untuk menghadapinya. Ancaman yang berdimensi politik yang bersumber dari dalam negeri dapat berupa gangguan kekuatan dalam bentuk pengarahan massa untuk menumbangkan pemerintah yang berkuasa. Bentuk lain yang digunakan adalah menggalang kekuatan politik untuk melemahkan kekuasaan pemerintah. Selain itu, ancaman separatisme merupakan bentuk lain dari ancaman politik yang timbul dari dalam negeri. Sebagai bentuk ancaman politik, separatisme dapat menempuh pola perjuangan politik tanpa senjata atau perjuangan bersenjata. Pola perjuangan tidak bersenjata sering ditempuh untuk menarik simpati masyarakat internasional. Oleh karena itu, separatisme sulit dihadapi dengan menggunakan kekuatan militer. Ancaman di bidang ekonomi. Pada saat ini, ekonomi suatu negara tidak dapat berdiri sendiri. Hal itu merupakan bukti nyata dari pengaruh globalisasi. Dapat dikatakan, saat ini tidak ada lagi negara yang mempunyai kebijakan ekonomi yang tertutup dari pengaruh negara lain. Globalisasi perekonomian merupakan suatu proses kegiatan ekonomi dan perdagangan ketika negara-negara di seluruh dunia menjadi satu kekuatan pasar yang semakin terintegrasi dengan tanpa rintangan batas teritorial negara. Globalisasi perekonomian mengharuskan penghapusan seluruh batasan dan hambatan terhadap arus modal, barang, dan jasa. Ketika globalisasi ekonomi terjadi, batas-batas suatu negara akan menjadi kabur dan keterkaitan antara ekonomi nasional dengan perekonomian internasional akan semakin erat. Globalisasi perekonomian di satu pihak akan membuka peluang pasar produk dari dalam negeri ke pasar internasional secara kompetitif. Sebaliknya, juga membuka peluang masuknya produk-produk global ke dalam pasar domestik. Hal tersebut tentu saja selain menjadi keuntungan, juga menjadi ancaman bagi kedaulatan ekonomi suatu negara. Adapun pengaruh negatif globalisasi ekonomi yang dapat menjadi ancaman kedaulatan Indonesia. Yang pertama, Indonesia akan dibanjiri oleh barang-barang dari luar negeri seiring dengan adanya perdagangan bebas. Yang B, cepat atau lambat perekonomian negara kita akan dikuasai oleh pihak asing. Yang C, timbulnya kesenjangan sosial yang tajam sebagai akibat dari adanya persaingan bebas. Yang D, sektor-sektor ekonomi rakyat yang diberikan subsidi semakin berkurang. 4. Ancaman di bidang sosial budaya. Ancaman yang berdimensi sosial budaya dapat dibedakan atas ancaman dari dalam dan luar. Ancaman dari dalam didorong oleh isu-isu kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, dan ketidakadilan. Isu tersebut menjadi titik pangkal timbulnya permasalahan seperti terorisme, separatisme, kekerasan, dan bencana akibat perbuatan manusia. Isu tersebut akan mengancam persatuan dan kesatuan bangsa, nasionalisme, dan patriotisme.
Ancaman dari luar timbul sebagai akibat pengaruh negatif globalisasi. Di antaranya, muncul gaya hidup konsumtif, muncul sifat hedonisme, adanya sikap individualisme, munculnya gejala westernisasi, semakin mudarnya semangat gotong royong, semakin lunturnya nilai keagamaan, dan ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Wujud ancaman di bidang pertahanan dan keamanan pada umumnya berupa ancaman militer. Ancaman militer adalah ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata dan terorganisasi yang dinilai mempunyai kemampuan membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman militer dapat berupa agresi, pelanggaran wilayah, pemberontakan bersenjata, sabotase, spionase, aksi teror bersenjata, ancaman keamanan laut dan udara. Agresi suatu negara yang dikategorikan mengancam kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa mempunyai bentuk mulai dari yang berskala paling besar sampai yang rendah. Bentuk lain dari ancaman militer yang terjadi cukup tinggi adalah tindakan pelanggaran wilayah Indonesia oleh negara lain. Konsekuensi, Indonesia memiliki wilayah yang sangat luas dan terbuka, berpotensi terjadi pelanggaran wilayah. Ancaman militer dapat pula terjadi dalam bentuk pemberontakan bersenjata. Pemberontakan tersebut pada dasarnya merupakan ancaman yang timbul dan dilakukan oleh pihak tertentu di dalam negeri. Pemberontakan bersenjata tidak jarang disokong juga oleh kekuatan asing, baik secara terbuka maupun tertutup. Pemberontakan bersenjata melawan pemerintah Indonesia yang sah merupakan bentuk ancaman militer yang dapat merongrong kewibawaan negara dan jalannya roda pemerintahan. Dalam perjalanan sejarah, bangsa Indonesia pernah mengalaminya loh. Yang pertama, gerak pemesta pemberontakan PKI Madiun serta G30 SPKI. Sejumlah aksi pemberontakan bersenjata tersebut tidak hanya mengancam pemerintahan, tetapi juga mengancam tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Indonesia memiliki sejumlah objektif vital nasional dan instansi strategis yang rawan terhadap aksi sabotase yang harus dilindungi. Fungsi pertahanan negara ditujukan untuk memberikan perlindungan terhadap objek-objek vital nasional. Pada abad modern dewasa ini, kegiatan spionase dilakukan oleh agen-agen rahasia untuk mencari dan mendapatkan rahasia pertahanan negara lain. Kegiatan spionase dilakukan secara tertutup dengan menggunakan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga strategi mengatasi berbagai ancaman terhadap Ipole Sosbudahankam dalam membangun integrasi nasional. Seperti yang diungkapkan pada sebelumnya, bahwa globalisasi berpengaruh kepada semua bidang kehidupan, diantaranya dalam bidang politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan keamanan. Indonesia sebagai bangsa yang besar harus mempunyai sikap yang tegas terhadap segala pengaruh negatif yang datang dari luar maupun sebagai wujud dari globalisasi. Hal ini penting untuk menjalankan strategi pertahanan dalam menghadapi berbagai ancaman bangsa Indonesia dalam menghadapi berbagai macam ancaman dalam bidang Ipole Sosbudahankam. Yang pertama, strategi mengatasi ancaman di bidang ideologi dan politik. Yang pertama, mengembangkan demokrasi politik. Yang kedua, mengaktifkan masyarakat sipil dalam area politik. Yang ketiga, mengadakan reformasi lembaga-lembaga politik agar menjalankan fungsi dan perannya secara baik dan benar. Yang keempat, memperkuat kepercayaan rakyat dengan cara menegakkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Yang kelima, menegakkan supremasi hukum. Yang keenam, memperkuat posisi Indonesia dalam kancah politik internasional.
Yang kedua, strategi mengatasi ancaman di bidang ekonomi. Yang pertama, memberikan lowongan dan lapangan pekerjaan ke warga negara dan masyarakat yang tidak bekerja atau pengangguran. Hal ini bertujuan untuk mencapai indikator keberhasilan berupa memberikan pekerjaan kepada mereka yang membutuhkan, serta mengurangi tingkat kemiskinan karena tidak memiliki pekerjaan. Yang kedua, membuat produk sendiri yang lebih berkualitas dan lebih baik daripada produk asing. Hal ini dimaksudkan supaya nanti produk buatan Indonesia mampu bersaing dengan produk asing atau di luar negeri. Yang ketiga, memberikan pendidikan yang layak untuk generasi penerus bangsa, serta menumbuhkan kesadaran yang dimana kesadaran akan pendidikan dan ajaran positif di sekolah agar mencetak sumber daya manusia yang berkualitas. Yang keempat, membayar pajak tepat waktu untuk mengurangi ketimpangan ekonomi suatu negara. Yang ketiga, strategi mengatasi ancaman di bidang sosial dan budaya. Bangsa Indonesia berusaha memelihara keseimbangan dan keselarasan fundamental, yaitu keseimbangan antara manusia dengan alam semesta, manusia dengan masyarakat, manusia dengan Tuhan, keseimbangan kemajuan lahir dan kesejahteraan batin. Kesadaran akan perlunya keseimbangan dan keserasian melahirkan toleransi yang tinggi sehingga dapat menjadi bangsa yang berbineka dan bertekad untuk selalu hidup bersatu. Yang keempat, strategi mengatasi ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Sistem pertahanan dan keamanan negara yang bersifat semesta bercirikan sebagai berikut. A. Kerakyatan, yaitu orientasi pertahanan dan keamanan negara diabdikan oleh dan untuk kepentingan seluruh rakyat. Yang B. Kesemestaan, yaitu seluruh sumber daya nasional didaya gunakan bagi upaya untuk pertahanan. Yang ketiga, wilayah, yaitu gelar kekuatan pertahanan dilaksanakan secara menyebar di seluruh wilayah Indonesia sesuai dengan kondisi geografis sebagai negara kepulauan. Komponen sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta terdiri dari TNI sebagai kekuatan utama sistem pertahanan, Polri sebagai kekuatan utama sistem keamanan, rakyat sebagai kekuatan pendukung. Strateginya yang pertama, memperkuat pertahanan antar rakyat. Yang kedua, senantiasa hidup rukun. Yang ketiga, tidak memecah belah bangsa sendiri. Yang keempat, menjaga pertalian persatuan dan kesatuan. Yang kelima, menjaga lingkungan daerah maupun nasional secara bersama-sama. Oh iya, ancaman non-tradisional adalah ancaman yang dilakukan oleh aktor non-negara terhadap keutuhan wilayah, kedaulatan negara, dan keselamatan bangsa Indonesia. Ancaman tidak dari saya, semoga bermanfaat dan terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.